Shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Engkau Allah yang baik, Tuhan yang baik, sahabat kami yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang di hadirat-Mu, dan mau diam di hadirat-Mu, sebab di dalam hadirat-Mu ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita, ada kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Teman-teman seiman kami, saudara-saudara seiman kami yang masih dalam perjalanan, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menyertai mereka hingga sampai tempat tujuan ini dengan selamat. Terima kasih dan terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Penuhi kami, penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Haleluya, kita akan pujian ini. Penuhi hatiku dengan hari-Mu. Kami rindu memandang Engkau Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Di
Bahwa kami akan bawa
berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu lebih lagi memuji, kamu lebih menyembah-Mu Tuhan, kamu lebih lagi bersorak dari nama-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji, layak dimuliakan, layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami minta Kau bekerja atas pujian penyembahan kami. Biar Kau disukakan oleh pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan kami tahu Tuhan, dalam ibadah kami ada roh yang tidak senang, yang ingin mengganggu ibadah kami. Segala setan iblis roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami, kami bersatu pada pagi hari ini. Kami telah hancurkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Allah saja yang bekerja atas pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji nama kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya sapa sekali lagi, Shalom. Puji nama Tuhan. Siap memuji nama Tuhan, amin. Amin. Mari beri salam kiri kanan muka belakang. Katakan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian kita bagi Tuhan. Yang bagi Dia lagu baru. Sebab Dia Allah yang besar, layak dipuji, layak dimuliakan. Haleluya.
berdiri, amin. Amin. Kita terus memuji Tuhan, masih dengan nada yang sama dan ketukan yang sama. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Haleluya. pagi yang indah ini ada kesaksian pujian dari Bapak Pepar Dede yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan dan kehidupannya. Kepada Bapak Pepar Dede saya persilakan.
Shalom. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini kami akan menyaksikan cinta kasih Tuhan buat keluarga kami, terlebih buat saya pribadi, di mana hari Jumat kemarin 3 hari yang lalu Tuhan bertambahkan usia kami kena berusia 51 tahun. Mungkin banyak cobaan, banyak suka duka yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Mungkin saya sendiri sudah 2 kali hampir menjelang maut, tapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan memberikan cobaan kepada kami, memberikan segala tantangan, tapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan pada kesempatan ini juga, mungkin kalau kata orang sekarang, kalau di atas 50 mungkin sudah banyak yang dirasakannya di badannya. Dan pada saat ini juga bantuan doa dari Bapak Ibu dan Bapak Gembala, kiranya Tuhan tetap menyertai keluarga kami dan menyertai anak-anak yang saat ini orang tua tidak bersama-sama dengan kami. Dan kami tidak percaya kalau Tuhan tetap akan tolong keluarga kami. Dan pada kesaksian saya ini, saya akan membawakan sebuah lagu, mungkin lagu Batak ya, karena lidahnya mungkin cocok dengan orang Batak. Jadi aslinya judul lagu ini adalah Pulang, ciptaan Pendeta Erastus Sabdono. Kalau lagu aslinya adalah, kalau Bapak mau Ibu penasaran, di YouTube itu judulnya Pulang. Tapi saya akan membawakan dalam bahasa Batak. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Ada bola adik boha, alai tung hasil tongan dotahe, jumpa kali tarotoki, nang tarotoki, dan bedekan ture, ngasosa betahe. Adik tua susah naso marujui panondan soadong bisi nang bintang besoada pe dirura batangisa nahologi hai ungarane dengan aku hadua. Masai Tuhan doba nondani di surga azonangan
tak berdebi. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Mungkinkah ke padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Rimani di bagas rohani tentu dia mulaku. Adikku susah nasomarujumi. Panonta soadong bisi nambita pesoadape dirura pantangisa naholomi. Halai dengaradimi ingat aku hadua. Biadaran nalomaki masa yuli. Tuhata doba nondani di surga hasonangani. Tusido ramula hamil. Tuhata doba nondani di surga hasonangani. Tusido ramula hamil. Haleluya. Mungkin suaranya agak serak-serak, dan kalau saya juga menyanyikan lagu ini sendiri di rumah bisa nangis sendiri ya. Jadi kayaknya lagu ini mengingatkan kita. Mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang tahu, nah kita tahu pasti kalau Tuhan itu merencanakan yang indah dalam kehidupan kita. Dan memang lagu ini bisa dibilang dalam kehidupan ini kadang-kadang kalau kita punya harta sebanyak apapun dan kita menemukan sombong apapun, kalau Tuhan sudah berkehendak, hanya kehendak Tuhan yang jadi. Mungkin mohon maaf kalau suara kami agak serak-serak ya, kebetulan cuma nangis ini tahan-tahan ya. Mungkin itu kesaksian dari kami. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kesaksian yang sungguh indah pada pagi hari ini. Baik, kita akan bersama-sama persiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa dengan kasih Kristus. Saya minta Ibu Lucy, Selin, Daniel memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, betapa kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu Bapa di sepanjang hari, bahkan sepanjang waktu yang sudah kami lalui. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Besar kecil Kau berkati, berlipat kali ganda dengan berkat-Mu yang berlimpah. Suci kuduskan Bapa agar berkenan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, bahkan berguna bagi pekerjaan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Amin. Yang bertugas disilakan kita angkat pujian. Oh, betapa indahnya. Selamat kembali Tuhan Yesus berkati. Oh, betapa indahnya. Betapa eloknya. Bila Kau darah semua. Oh,
pujian kita. Kami berkumpul untuk memuji.
Bapa dimuliakan di dalam hidup kami. Itu sebabnya kami datang ke tempat ini. Kami memuji Tuhan, kami menyembah-Nya, kami mengundang kehadiran Allah di tengah-tengah kami sekalian untuk menyatakan kemuliaan-Mu hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga rindu untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Mari Bapa, Engkau pimpin kami semua agar kami dapat mendengar dengan baik, kami dapat melakukannya dengan setia di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pagi hari ini sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Haleluya. Nas yang menjadi dasar renungan kita pagi hari ini, saya mengambil tema tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Untuk itu saya mengajak kita sama-sama membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-33, yang berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya mengulangi lagi membacanya. Kita renungkan ayat, kita sama-sama merenungkan kebenaran ayat ini. Saya ulangi membacanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, apa yang kita baca hari ini itu merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Saya ulangi sekali lagi, ya, apa yang kita renungkan hari ini itu merupakan salah satu bagian dari khotbah Yesus di bukit. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-25, di sana dikatakan bahwa Yesus berjalan keliling di daerah Galilea, berjalan keliling di daerah Galilea. Dia mengajar di rumah-rumah ibadat orang Yahudi, kemudian dia memberitakan Injil, dia melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kemudian pasal yang kelima ayat 1 dan 2, ya, kalau kita melihat di sana ada begitu banyak orang, ya, yang datang dari Galilea, kemudian dari Dekapolis, kemudian dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang sungai Yordan. Ada 5 wilayah datang dengan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dengan tanda-tanda heran yang dilakukan oleh Yesus. Mereka datang dan melihat orang begitu banyak. Yesus naik ke puncak bukit, duduk, dan murid-muridnya juga datang. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah ini ditujukan kepada murid-murid Tuhan
dan juga orang-orang banyak yang berkumpul pada saat itu. Nah kemudian kalau kita melihat pada bukit ini, itu dari pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Dan di akhir pasal yang ke-7 itu, ini orang-orang yang hadir mereka takjub dengan khotbah itu. Mereka termangu-mangu dengan ajaran Tuhan Yesus. Berbeda dengan ajaran khotbah dari ahli-ahli Taurat mereka. Ini penting ini luar biasa. Dan kita kembali kepada pasal 6 ayat 33 tadi. Di sana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kata carilah itu perintah, kemudian kebenaran. Sebelum kita menyimak lebih jauh tentang kebenaran ayat ini, di dalam beberapa minggu yang lalu kita telah mendengar di sini tentang konsep dari perikop ini, yaitu berbicara tentang kekhawatiran. Jadi saya tidak berbicara itu, dan itu sudah disampaikan oleh hamba Tuhan di sini secara jelas. Jadi kita sudah paham semuanya. Jadi yang kita renungkan bersama hari ini yaitu carilah kerajaan Allah, kemudian kebenaran. Sebelum kita membahas ini kita mesti paham lebih dulu apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini berbicara tentang tatanan hidup, aturan atau sistem yang berlaku di dalam di kerajaan itu. Nah kemudian pemilik kerajaan itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Nah kemudian kalau kita melihat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini sudah kita baca semua Bapak Ibu. Pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, di sana dikatakan kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah tentu kita hari ini tidak bisa membahas seluruhnya Kita fokus sama dengan kata kebenaran. Kata kebenaran ini berasal dari kata benar. Berasal dari kata benar. Dan sumber dari kebenaran ini adalah ada dua. Yang pertama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena Yesus sendiri yang mengucapkannya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi sumber dari kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus, pemilik kerajaan sorga. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua kata kebenaran di sana merujuk kepada ajaran, ketetapan yang ditetapkan oleh Allah sendiri di dalam kitab suci. Nah jadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan pada waktu itu berfirman kepada Yesus. Yesus tidak berhenti sampai mereka datang, yang sakit didoain, dilayani Yesus sembuh, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, dan seterusnya. Tetapi Yesus merindukan agar
orang-orang banyak dan murid-muridnya itu masuk, ya, dengan kata mencari tadi, ya. Masuk dengan istilah mencari kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat fakta, ya, yang terjadi di muka bumi ini bukan orang di luar sana, Bapak Ibu, tapi orang Kristen. Mereka kalau sakit, kalau mengalami pergumulan, kalau mengalami beban yang berat, mereka datang minta didoain hamba Tuhan. Itu tidak salah, Bapak Ibu. Betul, ya. Saya katakan betul. Tetapi yang Tuhan mau, Bapak Ibu, kita tidak berhenti sampai di situ, ya. Tidak stop sampai sembuh. Kemudian kalau sembuh, itu sama dengan kita ke puskesmas, kita ke dokter praktek atau ke rumah sakit, selesai. Tuhan tidak mau. Karena kesembuhan yang kita terima itu bagi Yesus kecil, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau memberikan yang terbesar di dalam kehidupan setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Ini yang perlu kita pahami bersama, kita imani bersama hari ini, supaya kita yang sedikit ini tampil beda dari orang-orang yang pada umumnya berhenti sampai disembuh, berhenti sampai diberkati, dan seterusnya. Dan kalau kita berhenti sampai di situ, kita rugi. Dan kalau kita melihat, ya, kita melihat dari konteks ayat ini, ya, orang yang khawatir akan makanan, akan minuman, akan pakaian, ini orang-orang yang ada di luar kerajaan Allah ini. Coba kita baca, kita renungkan bersama ayat itu, ya. Karena itu yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pertanyaan, apakah tidak boleh punya duit orang beriman kepada Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Yang menjadi prioritas di dalam hidup ini, kalau orang yang ada di luar Tuhan, orang yang berada di luar kerajaan Allah, makan, minum, pakaian, dan kebutuhan yang lain. Dalam bahasa kerennya, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan leks akan barang-barang mewah. Pikiran mereka terkonsentrasi di sana. Ini tanda, Bapak Ibu. Ini kita bisa koreksi, ya. Tanda bahwa kita berada di luar kerajaan Allah. Oleh sebab itu, Yesus menghimbau, Yesus berkhotbah pada waktu itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang kocip-kocip, ya, yang kecil-kecil itu ditambahkan. Hari ini, Bapak Ibu, kita bersama-sama untuk mencoba memahami apa itu mencari. Di dalam terjemahan yang lain dari bahasa aslinya, yang artinya sama, di sana dikatakan hendaklah Allah memerintah di dalam hidupmu. Nah, jadi yang dominan di sana adalah Allah, Tuhan, Yesus yang kita sembah. Ini penting, ya. Artinya kita
kepada Yesus, kemudian kita masuk di dalam seluruh ketentuan. Dengan kata lain, sistem yang telah ditetapkan oleh Yesus Kristus, yang ditetapkan oleh Allah di dalam kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan. Nah kemudian ya, kita semua orang-orang yang beriman kepada Tuhan, ya, kata mencari sekali lagi ya, ini penting ya, ini satu perbuatan yang dilandasi oleh keyakinan yang kokoh kepada Yesus dengan pengertian yang benar. Kemudian datang, masuk, ya, masuk, disertai dengan komitmen yang kuat. Bahwa kita tahu Yesus dan seluruh ajarannya itu satu kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Nah kemudian kebenaran itu ya kita lakukan, ya kita lakukan di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa tahu itu benar salah kalau kita tidak melakukan? Kalau kita hanya membaca, wah, itu jadi satu pengetahuan yang mati. Tetapi kalau kita berusaha sedemikian rupa sampai Allah itu memerintah di dalam hidup kita, kita melakukannya, kita akan melihat kebenaran yang terjadi. Saya berharap Bapak Ibu, firman Tuhan ini memang bukan hanya untuk jemaat, ya, tetapi untuk semua pelayan Tuhan termasuk saya. Bahwa sesungguhnya hari ini kita perlu melangkah masuk, ya, di dalam sistem Tuhan. Ya. Khotbah ini tidak bisa selesai sekali. Kita masuk ke dalam ketentuan Tuhan. Kita masuk ke dalam aturannya Tuhan. Sebab kalau tidak, Bapak Ibu, kita di dalam menyikapi apa yang terjadi secara lahiriah, ya, itu yang kita lakukan di luar ketetapan Tuhan, yang berarti kita juga berada di luar. Misalnya begini ya, saya ambil contoh ya. Kalau saya melihat ya di apotek, di toko-toko besar, itu kan ada kotak sumbangan, dan orang yang nyumbang itu ikhlas. Pertanyaan saya, apakah kita boleh mengambil sumbangan itu? Tentu tidak, Bapak Ibu. Itu bukan untuk kita. Cara Tuhan tidak seperti itu untuk memberkati kita, walaupun itu sumbangan itu baik. Jadi kalau ada orang, ya, orang Kristen kemudian mengambil itu sumbangan orang, mungkin di apotek, di toko apa, saya katakan hari ini harus bertobat. Ya. Itu bukan caranya Tuhan. Nah kemudian Bapak Ibu, kita lihat kata persembahannya, ada yang bulat, ada yang bulat begini, ada yang seperti ini. Kenapa jadi begitu? Ada orang Kristen tapi di luar Tuhan. Kalau itu lubang, ya, besar, bukan memberi persembahan tetapi mengambil persembahan masuk ke kantong. Sudah tahu, Bapak Ibu tahu, Yudas Iskariot. Kenapa dia jatuh begitu dalam? Karena sering mencuri uang kas karena dia berdahara. Bapak Ibu tahu, pada saat perjamuan kudus, Yudas Iskariot kerasukan, kemudian pergi menjual Yesus.
Nah, jadi cara-cara yang demikian, ya, ini kita hindari. Nah, kenapa? Kita tahu Alkitab kata lebih baik tidak usah lahir, itu Yudas Iskariot. Nah, jadi ini contoh ya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang Kristen tapi di luar kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu jangan sampai ya kita hari ini berada di luar kerajaan Allah. Karena apabila kita di luar kerajaan Allah, di dalam menyikapi segala sesuatu sistem dunia yang kita pakai. Kenapa minta maaf bagi yang pegawai ya, karena kita bukanlah orang yang suka korupsi ya. Ini contoh saja korupsi. Makan apa? Suap dan sebagainya. Ini tindakan yang dilakukan menurut sistem dunia. Walaupun dunia melarang, tapi faktanya jangan terus. Akibat yang kedua, ya, ini yang pertama. Kalau kita tidak masuk ke dalam kerajaan Allah itu, ya, kemudian begitu masuk, seluruh aturan yang ditetapkan oleh Tuhan kita lakukan dengan setia, sampai Allah itu memerintah di dalam hidup kita. Kalau itu tidak dilakukan begitu, kita akan salah di dalam menyikapi firman Tuhan. Saya pernah khotbah di sini tentang itu, tapi tidak apa-apa. Saya ulangi sekali lagi supaya kita betul-betul mantap. Di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 2, kemudian pasal 12 ayat 32, itu kitab Ulangan, ya. Kemudian di dalam Amsal pasal 30 ayat 6, dan ditutup di Wahyu pasal 22 ayat 18 dan 19. Orang Kristen, orang yang ada di dalam kerajaan Allah, tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk menambah dan mengurangi firman Tuhan. Kita tidak mungkin, kita sudah tahu semua ayat-ayat itu. Nah, pertanyaan, ada apa enggak orang Kristen yang menambah dan mengurangi firman Tuhan? Pasti ada. Kenapa ada larangan itu? Itu kan ada. Kalau tidak ada yang menambah dan mengurangi firman, pasti tidak ada ketetapan itu. Ya. Nah, kemudian yang ditambah dan dikurangi itu banyak sekali, Bapak Ibu. Kalau dikorbankan setahun tidak selesai. Tapi kita ambil satu contoh saja, ya. Satu contoh saja. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, ya. Di dalam Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Kita baca pelan-pelan ayat ini, Pak Ibu. Bunyinya demikian: bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Yang pertama yang perlu kita lihat di sana, ya, bawalah seluruh
persembahan persepuluhan. Disuruh membawa persembahan persepuluhan seluruh. Nah, kenapa ada perintah itu? Banyak orang Kristen ya, mudah-mudahan ada di sini, yang bahasanya persepuluhan tapi 1/100 sebetulnya. Padahal Bapak Ibu, Tuhan memberkati orang-orang yang ada di dalam kerajaan-Nya dengan berkat jasmani. Tuhan juga kirim 1/10 untuk pekerjaan Tuhan. Nah, ini tidak dilakukan. Ya, yang mudah-mudahan tidak disinggah. Tindakan seperti ini adalah perbuatan di luar kerajaan surga. Berarti kita masih berada di luar. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Perhatikan, supaya ada tersedia makanan di rumahku. Kalau di dalam perjanjian lama ya, persembahan persepuluhan itu untuk orang-orang Lewi ya, yang membantu para imam Harun dan keturunannya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mereka tidak mempunyai warisan ya, karena mereka milik Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, para pemain musik, kemudian para penari tamborin, worship leader, singer, para pembicara yang ada untuk persembahan ya, kita harus tahu siapa kita. Kita milik Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita yang melayani di sini bukan milik siapa, bukan milik yang lain. Kita milik Tuhan. Tuhan jamin. Satu peristiwa Bapak Ibu, Nabi Elia, dia berdoa 3 tahun 6 bulan selama. Kemudian Tuhan suruh dia pergi ke sungai Kerit. Siapa yang memberikan persepuluhan kepada Nabi Elia? Tidak ada. Tuhan jamin, Tuhan kirim burung untuk menghantarkan roti. Alkitab tidak tidak menceritakan secara detail dari mana itu roti, siapa yang membuatnya. Tapi inilah Allah kita, Allah mujizat. Oleh sebab itu jangan takut melayani Tuhan, karena kita ini miliknya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, di sana orang-orang Israel, umat pilihan Allah itu ditetapkan oleh Tuhan untuk membayar persepuluhan supaya ada makanan di rumah Tuhan. Jadi bukan untuk yang lain Bapak Ibu, bukan untuk pembangunan gereja. Nah, nanti setelah itu terkumpul, kemudian lebih dari biaya hidup para pelayan Tuhan, gereja yang atur. Ya, saya bangga di sini. Kalau kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Paulus hanya 1, tapi di sini Paulus banyak. Ya, Paulus banyak. Yang khotbah di sini tidak gratis. Yang khotbah di sini, yang menari tamborin dan lain-lain, singer, worship leader, gratis. Sama seperti Paulus. Sebenarnya
secara yuridis, ini kata Alkitab, mereka punya hak untuk itu, tapi mereka tidak mengambil itu juga bukan dosa. Tapi kalau toh mereka mengambil bagian dari persepuluhan itu juga ketetapan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini penting supaya kita tidak salah. Ya. Jadi tatkala kita berada di dalam kerajaan Allah, berada di dalam kerajaan sorga, hukumnya sorga itu menjadi panutan kita, menjadi pegangan kita. Sebab kalau tidak, Alkitab katakan kita tidak melakukan salah satu dari aturan itu, kita bersalah kepada hukum secara keseluruhan. Ini pentingnya. Nah, jadi yang tidak semuanya, kemudian yang baik juga perlu tapi dialihkan ke yang lain. Ini bertentangan dengan ketetapan Tuhan, apalagi kalau yang tidak memberi. Saya nggak sampai hati lupa mau Bapak Ibu yang membaca ayat itu, kita dianggap orang yang tidak jujur. Yang bilang ini Alkitab bukan begitu. Nah, pertanyaannya sekarang ya, apakah persepuluhan ini itu Torah? Ya, Bapak Ibu, zamannya Abraham itu belum ada Torah. Ribuan tahun sesudah itu baru ada Taurat, zamannya Musa. Abraham memberikan persepuluhan, memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dalam perjanjian? Tidak ada satu ayat pun. Kita baca di dalam Matius Bapak Ibu pasal 23 ayat 23. Matius pasal 23 ayat yang ke-23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yesus datang tidak merubah tentang persepuluhan ini, Bapak Ibu. Kalau kita baca di sana, orang-orang Farisi dan lain sebagainya ditegur. Kenapa? Mereka bayar persepuluhan, tapi tidak adil, tidak setia, kemudian banyak hal ya yang mereka lakukan. Dan Yesus katakan, ini Yesus sendiri yang ngomong ya, bukan nabi ya. Yang satu harus dilakukan, yang satu apa? Persepuluhan. Kalau saya coba katanya ya, persepuluhan harus dilakukan dan ya, keadilan, belas kasihan, kesetiaan jangan diabaikan. Jadi itu satu paket. Jadi jangan timpang. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, semua pelayan Tuhan, mulai dari perjanjian lama sampai hari ini, kami ditugaskan oleh Tuhan
untuk menyampaikan seluruh kebenaran. Tidak lebih dari itu. Tidak ada motivasi yang lain. Kalau sekiranya orang tidak meyakinkan ini firman Tuhan ya, yang benar, monggo tidak apa-apa. Hamba Tuhan tidak masalah. Ada hamba Tuhan yang saya pikir tidak pintar. Kurang lebih 30 tahun yang lalu, itu pas pembukaan Trans di Kumpai Batu Bawah. Itu pendeta puasa tidak direncanakan, 4 hari tidak makan. Dia khotbah, pertengahan khotbah dia pingsan. Kenapa? Karena jemaat yang sedikit, mereka juga dalam kesulitan, jadi tidak bisa memberi persembahan yang banyak, sehingga pendeta ini mengalami kekurangan. Saya pikir kurang pintar pendeta ini. Di Kumpai Batu pen zaman itu, nyarikan tidak usah beli, tinggal pancing aja. Nah, kalau sudah dapat ikan banyak, ya kalau ya dijual ke orang sebagian untuk beli beras. Nah, jadi ada hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu. Hanya pendeta itu pindah. Saya tidak tahu di mana sekarang. Kemudian diganti dengan Pak Pendeta Andreas Kuswo almarhum, ya. Berikut diganti oleh Pendeta Martin tadi sampai hari ini. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, semua pelayan Tuhan di tempat ini, kami saling melengkapi, saling mengisi untuk menyampaikan semua kebenaran. Masalah dilakukan atau tidak, ini urusan personal pribadi masing-masing. Dan ini Bapak Ibu, berita ini menjadi penting bagi kita semua. Saya pikir dari ayat-ayat yang kita baca tadi, ya, mulai dari pasal 30, pasal Injil Matius pasal 6 ayat 33, kemudian Maliaki pasal 3 ayat 10, kita bisa melihat serentetan perkara. Kalau Bapak Ibu membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, hanya satu kali umat Tuhan diperintahkan untuk ujilah Tuhan itu. Dia tidak ada, hanya di Maliaki itu. Nah, kenapa? Serius, karena ini banyak dilanggar oleh orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dan sekali lagi bagi semua pelayan Tuhan, kami hanya sekedar menyampaikan. Dilakukan, puji Tuhan. Tidak, kami berdoa. Ya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan ini belum selesai yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Biar kita semua dikuatkan oleh Tuhan dengan adanya hal-hal yang merugikan kita tatkala kita berada di luar kerajaan Allah. Amin. Buat firman Tuhan, saya undang Bapak Akunto Tambunan, Sarjana Hukum. Berikut Bapak Yuda Kasih, berikut Bapak Sukirno Andreas untuk melayani perjamuan kudus. Haleluya. Saya undang kita sama-sama berdiri. Haleluya. Kita sama-sama memuji Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya.
kami Engkau juga berkenan berbicara dari hati ke hati untuk kami sekalian. Tuhan Yesus, kami sadar kami banyak kelemahan dan kelemahan. Itu sebabnya kami seringkali keluar dari kerajaan. Kami melakukan apa yang kami pikirkan, tidak berdasarkan apa yang Tuhan pikirkan. Ampuni kami semua Tuhan. Dan setelah kami mendengar firman-Mu Bapa, kami memiliki kerinduan yang besar untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan, untuk masuk ke dalam seluruh tatanan hidup yang Tuhan telah tetapkan untuk kami sekalian, sehingga kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya Bapa, Kau tidak hanya berfirman kepada kami semua, tetapi Engkau mau bersama-sama dengan kami. Engkau mau memberikan yang terbaik buat kami semua melalui perjamuan kudus yang sebentar akan kami lakukan. Bapa, kami percaya kami sudah Tuhan layakkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, sehingga melalui keterlibatan kami Tuhan, kami mengalami pemulihan, kami mengalami pembaharuan yang memungkinkan kami maju terus melangkah di dalam mendidik kehidupan yang banyak masalah dan tantangan ini, dan kami kuat di dalam mereka. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami nyatakan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kuasa ilahi turun atas roti dan anggur ini, sehingga roti dan anggur ini bukanlah makanan dan minuman biasa, tetapi di dalamnya tersedia kuasa yang besar yang mampu merestorasi kehidupan kami semua, sehingga kami menjadi pribadi yang utuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita memuji Tuhan salib yang salib ini.
satu roti di tangan kanan kita. Sebelum kita makan roti, terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus. Angkat itu cawan di tangan kanan kita. Sebelum kita minum cawan Tuhan, terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh tidak ada Allah lain yang sama seperti Engkau. Engkau Allah yang maha baik. Engkau Allah yang maha sempurna. Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang Kau kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini ada pemulihan terjadi di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dimampukan oleh Tuhan untuk melewati itu semua. Hati yang terluka terbalut hari ini. Mujizat-mujizat Allah yang besar dan luar biasa terjadi saat ini. Sehingga pada saat kami pulang nanti, kami pulang membawa kemenangan yang besar dari Tuhan. Kami pulang penuh dengan hati yang sukacita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga percaya saat ini tingkap-tingkap langit terbuka. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas sidang jemaatmu semua, sehingga kami sekalian diberkati baik secara jasmani terlebih pula secara rohani. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir di sini pagi hari ini. Tuhan, Engkau bersama mereka. Engkau bimbing mereka. Engkau sembuhkan mereka kalau mereka sakit. Kau kuatkan mereka. Engkau juga jawab semua permohonan mereka. Terima kasih Bapa, sehingga melalui kehadiran Tuhan secara nyata di dalam hidup mereka, itu boleh menjadi satu kesaksian bagi mereka dan kami semua, sehingga kami lebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa ini dapat memancarkan sinar kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah dan persoalan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan bekerja melalui panitia Natal yang telah kami bentuk. Tuhan persatukan kami semua agar kami dapat merencanakan segala sesuatu, dapat melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya urapan Allah yang luar biasa terjadi di dalam semua kehidupan semua pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan Kau. Sehingga apa yang kami lakukan di sini pada tanggal 11 Desember yang akan datang, ini betul-betul nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, yaitu persembahan persepuluhan maupun persembahan pembangunan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Adrianus memimpin kita dalam doa persembahan. Mari
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan dengan persembahan pembangunan. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, persembahan ini Tuhan, Engkau juga kudus dan suci Tuhan, dan Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga jemaat Tuhan, Engkau juga berkati kami Tuhan, usaha dan kerja kami Tuhan, berkati kami Tuhan, segala yang juga yang memberikan sedikit Tuhan, Engkau juga maupun banyak Engkau juga Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Kudus, kami serahkan ke dalam Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujian kita, Isa Roh Allah. Nanti sore ada ibadah sekolah minggu di tempat ini jam setengah 3 sore atau pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Hari Senin dan hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada ibadah pemuda di tempat ini jam 6 sore juga atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali kita berbakti di rumah Tuhan pada hari Minggu 8 Oktober 2023 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dengan pelayan Tuhan sebagai berikut: worship leader oleh Ibu Ruce SPD, singer oleh Bapak Pepa BD, Saudari Aprimi Darti SPD, Ibu Sri Oktavia. Pembicara firman Tuhan oleh Saudara PDP Antonius NPH, petugas persembahan oleh Bapak Turino dan Bapak Tiono, operator LCD oleh Saudara Yusak, penerima tamu oleh Bapak Purwanto dan Ibu Anita Dia Ristiani.
Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Sebelum ibadah kita tutup, mungkin ada informasi dari kedua panitia? Tidak ada. Oke, sehingga kita sama-sama berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memperkenankan kami semua untuk mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur Tuhan telah memberkati kami dengan limpah. Dan sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami yakin Kau juga berkenan menyertai kami sepanjang satu minggu ke depan. Sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada gilirannya nanti Tuhan perkenankan kami kembali untuk datang ke tempat ini, untuk mendengar suara Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk menikmati yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Haleluya. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati. Mas